Hello, kali ini gue motongin rambut yang gondrong. Nah, seperti pengalaman gue kemarin, customer gue kali ini rambutnya yang gondrong sudah membiarkan rambut dia memanjang selama 2 tahun teman-teman. Jadi mirip-mirip gue lah ya sebelum gondrong kemarin. Dan pengalamannya pun hampir mirip. Di rambutnya yang gondrong, dia merasakan kerontokan yang signifikan teman-teman. Dan di samping merasakan kerontokan yang signifikan, dia juga udah mulai bosan dengan rambutnya yang gondrong. Nah makanya kali ini customer gua ini pengen dipotong rambutnya bebas, terserah bang, yang penting cocok, yang penting pantas. Nah ini wajar ya, karena dia selama 2 tahun udah gak cukur-cukur, artinya dia bingung mau potong rambut kayak gimana. Nah setelah gua analisa, rambut bagian atasnya kalau kalian perhatiin itu sudah mulai menipis teman-teman. Meskipun tidak terlalu tipis, gua memperhatikan bahwa rambut bagian atasnya itu sudah mulai bisa dibilang volumenya tidak tebal ya. Nah makanya gue menyarankan untuk rambut bagian atasnya dibuat agak pendek, tapi bukan pendek banget. Yang penting nanti bisa gue buat tekstur. Nah jadi judulnya kali ini rambut bagian atas pengen gue buat tekstur teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti waktu di styling rambut bagian atasnya itu tampak lebih bervolume. Nah ini rekomendasi nih buat kalian yang lagi bingung cari gaya rambut atau model rambut yang sesuai dengan kalian. Nah kalau kalian udah ngerasa gondrong dan udah ngerasa rontok rambut bagian atasnya dan volumenya sudah mulai menurun, nah gua sarankan untuk potong pendek rambut bagian atas kalian. Supaya apa? Supaya nanti waktu di styling bisa ditekstur teman-teman. Nah kayak gitu ya kira-kira gaya rambut yang akan gue buat di video kali ini. Oke, jadi rambut bagian atasnya gue tekstur dan rambut bagian kiri dan kanan akan gue buat taper teman-teman. Oke, jadi taper ini ideal banget buat yang udah lama nggak cukur, karena dibilang tipis tapi nggak habis, dibilang habis tapi ada bagian habisnya. Oke. Jadi kita urut dulu step by step atau langkah-langkah yang gue lakukan. Jadi di langkah awal tadi gue langsung potong, jadi gue ikat pakai karet, gue langsung potong untuk mengurangi panjang rambut yang udah terlalu panjang. Begitupun dengan rambut bagian depannya tadi teman-teman. Lalu rambut bagian atasnya gue parting dan gue buat profiline, sehingga profiline tersebut tinggal kita jadiin atau kita jadiin patokan pengen seberapa panjang rambut bagian atasnya. Oke lanjut aja ke rambut bagian samping dan belakang ya, karena dalam proses pemotongan rambut atas ini udah sering gue lakukan di video-video gue sebelumnya. Sama halnya dengan rambut bagian samping dan belakangnya ya, karena gue buat taper ya teman-teman. Nah guard yang pertama gue pakai adalah guard nomor 3 teman-teman. Setelah pakai guard nomor 3, gue pakai guard nomor 2 untuk bagian samping dan belakang, dan lalu gue buat guideline di area samping dan belakang. Intinya adalah gue buat gradasi di bagian samping dan belakangnya. Nah meskipun gue mengisi suaranya ini tidak menyampaikan step by stepnya atau yang gue lakukan tidak sesuai dengan visualnya, intinya atau yang penting kalian tahu prinsipnya aja. Karena dalam membuat gradasi yang gue lakukan adalah buat garis, ilangin garis. Nah kalau kalian perhatiin di situ ada garis-garis yang tercipta. Contohnya kayak kali ini gue pakai guard nomor 1, pakai levering close. Nah langsung gue ilangin garis tersebut. Begitu juga dengan guideline yang pertama dibuat tadi. Memang mungkin agak membingungkan dengan gue ngisi suaranya ya teman-teman. Tapi kalau kalian menyimak dengan baik-baik kalian pasti paham. Tapi kalau memang nggak paham juga, kalian cukup perhatikan langkah-langkah atau step by step yang gue lakukan. Kenapa? Karena video yang gue buat adalah bukan berniat mengajari atau menggurui. Gue hanya men-share, oh ini loh langkah-langkah cukur yang gue lakukan. Nah gue nggak mau
ini dalam posisi gue mengajari kalian atau gue menggurui kalian. Justru di sini gue mencoba ingin belajar teman-teman, karena gue sadar pasti langkah-langkah atau step by step yang gue lakukan belum tentu yang terbaik atau terbenar. Nah, dari situ nanti gue akan dapetin saran dan kritik kalian, tentunya bisa kalian tulisan di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan yang gue sampaikan ini bisa sedikit menjadi wawasan buat kita semua lah ya. Oke. Jadi rambut yang gondrong tadi ini akan gue transformation. Jadi ala-ala hair transformation gitu lah ya, yang dari gondrong langsung ke pendek. Nah, model yang akan gue buat adalah tekstur teman-teman. Tekstur and taper. Nah, jadi rambut bagian atasnya gue potong sesuai dengan langkah-langkah yang di awal tadi. Nah, kenapa sih gue mulai dengan motong rambut bagian atas? Sebetulnya tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar. Artinya urutannya harus nyukur dari atas dulu atau bawah dulu, itu tidak ada saling benar atau salah ya. Tinggal kita memandangnya dari sudut mana. Seperti halnya dengan ayam dan telur. Ayam sama telur duluan mana? Nah, kalau dijawab salah satu pasti yang lainnya pasti benar gitu. Ya, begitu halnya dengan gua memulai memotong rambut kali ini, memulai rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Oke, kayak gitu kira-kira analoginya kenapa kali ini gua mulai motong rambutnya dari bagian atas dulu. Oke, teman-teman, jadi rambut bagian samping dan belakang gue buat taper ya. Guard yang gue gunakan itu mulai dari guard nomor 3 sebagai baseline atau dasar. Jadi samping sama belakang gue pakai guard nomor 3. Terus berikutnya guard nomor 2 di area samping dan belakang. Terus setelah dapat guard nomor 2 itu udah gampang tuh, tinggal dibuat guideline, terus dibuat gradasi di bagian samping dan belakang. Tentu langkah-langkah ini seperti ini bukan langkah-langkah yang baku, masih banyak langkah-langkah atau step by step atau cara lain untuk buat taper. Tentunya terlalu banyak jalan menuju Roma, artinya banyak cara dan step by step yang bisa kita lakukan. Oke, nah next kali ini gue lagi motong rambut bagian depannya ya teman-teman ya. Awalnya sih customer gue ini kepikiran pengen bikin French crop teman-teman. Pas gue menentukan rencana gaya rambut apa yang akan kita buat. Tapi gue mencoba menyarankan, bro, rambut lo ini udah mulai tipis bagian atasnya. Mungkin karena tadinya gondrong ya. Dan gue ceritain bahwa sebelumnya gue juga gondrong bro beberapa hari yang lalu. Dan gue merasakan kerontokan. Nah, dia pun mengiyakan statement gue teman-teman. Dia pun merasakan kemarin waktu gondrong rambutnya tuh rontoknya berasa banget. Nah, saat waktu rambutnya rontok berlebihan, barulah dia berpikir untuk potong rambut. Makanya kali ini gue cukur. Dan alhamdulillahnya setelah gue cukur dan dia puas teman-teman. Karena abis dicukur rambutnya berasa enteng banget dan dia dapetin gaya rambut yang sesuai lah menurut dia. Pendeknya dapet, presisinya dapet, proporsional dapet, dan dia merasakan fresh setelah gue potong dengan gaya tekstur di bagian atasnya dan taper di bagian samping dan belakangnya. Kenapa gue sarankan untuk dibuat tekstur bagian atasnya? Karena yang tadi alasannya rambut bagian atasnya sudah mulai menipis, volumenya sudah mulai menurun. Nah, makanya gue sarankan untuk dibuat tekstur supaya nanti waktu di styling itu dapat terkesan rambut bagian atasnya bervolume meskipun dibuat pendek. Nah, gitu ya. Memang suka ada yang minta pendapat ke gue di kolom komentar tentang tipikal-tipikal rambut ini. Menurut gue ini sama dengan rambut yang kalian miliki, salah satu dari kalian ya, rambutnya lemas, jatuh, dan
tipis dan panjang juga. Nah, inilah PR-nya. Kalau rambut tipikal seperti ini dibiarkan panjang, dia akan letoy. Dia akan lepek, teman-teman, apalagi waktu kalian berkeringat. Nah, makanya gue sarankan untuk buat pendek aja dan dibuat tekstur. Untuk teknik potongnya kalian bisa perhatiin kayak gitu, di chopping bagian ujungnya supaya ada rambut panjang dan pendek. Nah, rambut pendek ini dapat mensupport rambut dia yang panjang. Ini kalau dilihat dari helaian batang rambut ya. Jadi rambut yang pendek ini dapat mensupport rambut yang panjang. Alhasil akan menambahkan atau di batang rambutnya itu terdapat rongga-rongga. Alhasil itulah rongga-rongga tersebutlah yang akan menambahkan volume rambut yang dibuat. Nah, makanya itulah fungsinya gua pakai gunting menipis dan teknik chopping untuk rambut bagian atasnya. Meskipun rambutnya sudah pendek dibuatnya. Oke, teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya. Saran atau rekomendasi gaya rambut buat kalian yang memiliki tipikal rambut seperti ini. Oke, dibuat tekstur aja rambut bagian atasnya dan taper untuk bagian samping dan belakang. Karena taper menurut gua ketipisannya aman, dibilang tipis tapi nggak habis, dibilang habis tapi masih ada. Kayaknya sampai di sini aja deh videonya. Pamit. Gue Didi pakai Y, bukan pakai. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar. Oke, thank you and bye.